Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تعالى أيضا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أيها الأمهات في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Ibu-ibu dan mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahibul bait wa sahibul hajah, ibu atau ayah Soeharti sekeluarga. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di waktu yang barokah insyaallah, di amal yang barokah, dan insyaallah di rumah yang barokah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu yang kita semua berharap semoga semua amal ini kelak mengantarkan kita kepada derajat yang tertinggi, yakni bertakwa di hadapan Allah. Semoga amal solih ini mengantarkan kita juga memiliki satu akhlak yang mulia yang disebut akhlakul karimah. Amin. Dan semoga dengan amal solih ini Allah Ta'ala kelak mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima seluruh amal solih kita, dan semoga dengan amal solih ini Allah menjadikan di sisa-sisa waktu kita hidup di muka bumi ini, dan semoga seluruh amal yang kita kerjakan sampai nanti maut menjemput adalah amal yang diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan semoga kita semua dijauhkan dari amal-amal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hingga kita semua nanti bersama-sama diwafatkan dalam keadaan syahid seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat bering salam tercurahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun selalu berusaha sedapat mungkin ibu-ibu, kita berusaha sedapat mungkin untuk terus memupuk rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Jangan sampai cinta kita sama Nabi semakin hari semakin berkurang. Jangan sampai. Kalau bisa setiap hari kecintaan kita kepada beliau bertambah dan terus bertambah, melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Dan semoga rasa cinta ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta ini harusnya diwujudkan dengan beberapa tindakan real. Yang pertama, saya mengajak diri kami pribadi dan ibu-ibu sekalian untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, kapanpun, kecuali di waktu yang diharamkan. Kemudian hendaknya hati ini betul-betul mencoba ya memupuk kerinduan yang sebenar-benarnya ingin jumpa dengan segera dengan Nabi, kepada Nabi. Dan yang ketiga, ini yang agak berat untuk kita kerjakan ya, kecuali yang ditolong oleh Allah, yakni istiqomah dalam menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua orang itu bisa istiqomah menjalankan sunnah. Sunnah itu maknanya apa? Petunjuk. Jadi ibu-ibu nggak boleh ya kalau kita berbicara sunnah dalam sisi akidah. Kalau sunnah dalam sisi akidah, maka dia adalah petunjuk yang wajib kita ikuti. Kalau sunnah dari sisi fikih, maka dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu kalau pengertian sunnah dari sisi fikih. Tapi kalau sunnah dalam sisi akidah, dalam sisi tauhid, ini kita wajib. Ya. Nah kalau kita nggak mewajibkan diri mengikuti sunnah Nabi SAW, lalu bagaimana caranya kita ini beriman dan beramal soleh? Kan begitu. Nah, tinggal perspektif kita. Kita mau jadikan ini wajib atau mau kita jadikan sun? Kita mau jadikan ini dari sisi fikih apa sisi akidah?
Kalau saya sarankan, waktu kita ini kan nggak banyak ibu-ibu. Sangat sedikit waktu kita ini. Apalagi yang sudah eyang-ti di sini. Ini sudah waktunya, bukan berarti eyang-ti duluan ibu. Eyang-ti ya. Bisa jadi yang muda itu duluan dipanggil. Tapi karena waktu kita ini kan nggak banyak. Waktu kita sangat sedikit, terbatas sekali, ada limitnya. Sehingga setiap kita nggak ada pilihan yang lain kecuali mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan yang keempat, mohonlah selalu kepada Allah, tata niatnya, berazamlah terus. Dan terus berdoa kepada Allah Ta'ala sambil berusaha sedikit demi sedikit untuk bisa mendatangi makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendatangi makam Rasul berarti di mana? Madinah Al-Munawwarah, ke Masjid Nabawiyah, Masjid Madinah atau Masjid Nabawiyah Al-Munawwarah. Gak ada yang lain. Sekarang bukti cinta kita kepada Nabi apa? Kita ziarah dong. Kalau kita cinta sama orang tua kita yang udah meninggal, pasti kita ini punya jadwal untuk berziarah ke makam orang tua kita. Ya kan? Bahkan ada dalam kitab tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, nama kitabnya Kitab Buruh. Kitab Buruh ini di awal kitabnya ada di tab saya ini. Di awal kitab itu beliau menukil hadis sahih Muslim bahwasannya ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah setiap ruh yang berada di alam barzah atau alam kubur mengetahui siapa saja yang menziarahinya dan mendoakannya?" Naam, kata Rasulullah. Bala, tentu. Setiap ruh yang ada di alam kubur itu mengetahui siapa saja yang berziarah pada dirinya dan mendoakan dirinya, mengucapkan selamat pada dirinya. Coba kalau yang kita datang itu makam Rasul SAW. Rasul tahu siapa yang datang sama dia. Yang berziarah kepada beliau. Mendoakan Rasul SAW mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimal itu. Maka Nabi akan mengenali kita. Sekarang bagaimana cara Nabi mengenali kita? Untuk itu ibu, jangan pernah, saya sudah ingatkan berulang kali, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Kalau saat bahwasannya kita nggak mungkin bisa berangkat, jangan begitu. Niatin, kuatin tekadnya, kumpul 1.000 perak, 2.000 perak, bismillah berangkat. Tujuannya apa? Kalau kita di Madinah, kita cuma kepengen ziarah ke makam Rasulullah SAW. Pengen ziarah ke makam orang yang paling mulia di muka bumi ini, paling berjasa di muka bumi ini. Yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Baru kita ke makam Baqi, makam istri-istri Nabi SAW dan para sahabat yang mulia. Hanya itu Bu. Apa cita-cita kita? Masa cita-citanya mau jalan-jalan terus, hilang-hiling terus ke Singapura? Ya, ya Bu. Mana lagi? Singapura si Singamangarja Simpang Puri gitu. Nah, terus jalan-jalan kemana? Ke Bali, ya, ke luar negeri yang punya banyak duit. Apa sih? Coba sekali-kali itu bagi yang belum pernah benar-benar itu berniat untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini penting, ini bukti cinta kita sama beliau alaihissalatu wassalam. Bukti cinta kita apa? Masa nggak ingin berjumpa dengan Nabi walaupun kita ingin berziarah ke makamnya kan? Itu sudah satu di antara bentuk cinta kita. Semoga dengan usaha ini semua, ikhtiar ini Allah Ta'ala mengizinkan kita kelak diakui sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan syafaat oleh beliau dan dimampirkan di telaga kausarnya hingga kita dikumpulkan bersama beliau sedekat-dekatnya di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan pagi hari ini, ini adalah jadwal yang terganti ya Mbak. Harusnya pekan yang lalu ya Mbak. Ngantuk Mbak? Enggak. Kan nanya doang, ngantuk enggak ya? Udah lihat saya aja, jangan lihat Mbak nih. Kita akan bahas lanjutan kitab 3 pertanyaan di alam kubur beserta jawaban. Ini merupakan akidah ya, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di pertemuan yang terakhir kita telah membahas min anwa'il ibadah yang termasuk jenis-jenis ibadah. Ya, jenis ibadah itu ada 2 poin besar ya kemarin itu. Yang Anda lupa itu loh. Yang saya terlambat dan nggak dibuka catatannya itu. Baru dibuka tadi. Ya, alhamdulillah. Murid-murid saya jujur-jujur tenang ya. Ya Allah. Ya minimal tadi ustadznya terlambat sedikit yang mau dibuka, di murojaah. Ngono ya dibuka barang. Salah bawa catatan sisan. Jenis ibadah secara umum itu yang besar ada 3. Islam, iman, ihsan. Ya kan?
Betul. Terus ibadah yang secara spesifik itu secara general. Terus secara spesifik meliputi amal qalbiyah dan amal jasadiyah. Di dalamnya ada doa sampai seterusnya. Kita udah bahas masalah jenis ibadah yang pertama, doa. Betul? Doa itu ada dua jenis, kata Fadilatul Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam kitabnya ini doa itu ada dua, dan ulama mufasir juga sebagian membagi doa itu pada dua jenis. Pertama doanya apa? Doa mas'alatu. Doa masalah. Apa itu doa masalah? Doa karena kita punya hajat tertentu. Seperti makan. Itu kan ada hajat tertentu kan? Maka doa. Apa doanya? Doa makan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Uru, makan yang macam uhi. Doa belajar apa bu? Bismika Allahumma ahya wa amut lagi. Hah? Apa doanya? Kalau misalnya ada di antara Anda yang dulu nyun sewu, dulu pernah menikah, sekarang mungkin sudah sendiri misalkan gitu. Maka ketika saya sudah ingatkan, ketika mau menikah lagi itu jangan sembarang lagi memilih. Jangan jatuh di lubang yang sama. Paham itu? Ya, maka itu bagian dari menyempurnakan agama. Itu penting. Nah, hari ini kita akan masuk sebagaimana yang dibacakan Mbak sebagian kalimat awal pembuka oleh Mbak Ani tadi. Kita akan bahas al-khawfu war roja. Jenis ibadah yang kedua dan yang ketiga, khauf dan roja. Jenis ibadah yang disebut khauf dan roja. Bahasa Arabnya al-khawfu war roja'u. Kita akan bahas ini. Al-khawfu war roja'u. Hah? Alif lam. Roja'u. Bukan rujak ya. Enggak gitu aja. Ar-roja'u ini. Ini roja'u. Oh mau pakai alif lam lagi? Boleh. Mau pakai alif lam? Boleh. Alif lam komariah ya. Boleh dipakai, boleh enggak. Oke, taib. Kita akan bahas ini. Roja dan khauf. Taib. Kita akan bahas poin pertama dulu, khauf. Kita akan bahas di poin pertama, yakni ini materi baru. Doa masalah dan ibadah kan sudah. Nah, sudah selesai. Ini saya bilang ini kan nomor dua tadi. Kan didengar kalimat saya. Ini kita masuk jenis ibadah yang kedua dan yang ketiga. Tadi kan saya katakan begitu, benar nggak sih? Nah, ini kita akan bahas khauf. Dalam bahasa khauf itu maknanya rasa takut. Kita akan bahas ini. Ibu, rasa takut ini fitrah enggak? Fitrah ya, sunatullah ya. Bisa enggak dibuang dalam diri kita? Hmm? Rasa takut bisa enggak dihilangkan dalam diri kita? Enggak bisa. Bisanya dipalingkan. Ya, rasa takut itu bisanya berkurang, bertambah, dan dipalingkan ke sesuatu yang lain. Jadi nggak bisa hilangkan rasa takut di dalam hatimu, ya nggak bisa. Bisanya dia berkurang dan berpaling, berpindah ke tempat yang lain. Itulah khauf. Kalau kita berbicara khauf. Ibu-ibu paham? Paham ya? Nah, jadi rasa takut ini fitrah. Fitrah sekali rasa takut. Dan rasa takut ini tadi saya katakan tidak akan mungkin bisa dihilangkan. Dibuang, dihilangkan semuanya nggak bisa. Bisanya dia kalau nggak bertambah, berkurang, dan berpindah tempat. Saya minta waktu sebentar ya. Tadi nggak boleh? Berapa menit?
Catat dulu. Dalilnya khauf surah Ali Imran ayat 175. Di sini Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi menukil firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175 ya, yang berbunyi fala takhafuhum wa khafuni in kuntum. Gak apa-apa, itu iklannya lewat ya. Di silent handphonenya Bu, dikecilin dulu semua volumenya. Nanti ketika dibuka ada iklan keluar, dia nggak keluar suara. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sudah ketemu? Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah hanya kepadaku saja jikalau kalian betul-betul beriman. Apa yang maksud ayat itu, Ibu? Kalau keutuhan ayat itu berbicara tentang apa? Tentang apa itu, Bu? Ayat berapa tadi? Ya. Sebenarnya ayat itu kan permulaan kalimatnya tentang syaitan. Betul nggak? Betul kan? Walaupun Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala penulis kitab ini, beliau menukil terlebih dahulu, beliau mengambil potongannya, potongan yang kedua tuh yang yang dimulai dari fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kita menemukan dalam satu kitab ada penggalan ayat seperti ini, kita harus baca ayat yang secara utuh. Kalau ini sudah utuh, baca ayat sebelum dan sesudahnya. Supaya gampang memahami ayat. Ini ilmu ya, Bu. Jadi kalau Ibu ngaji nih, ustadznya nyampaikan satu ayat. Bisa jadi ayat yang dibaca itu belum utuh. Seperti ini kan nggak utuh. Ya. Kalaupun ternyata dicek di mushaf itu utuh, lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Bicara tentang apa sih sebenarnya? Nah, ternyata keutuhan ayat ini bermula dari kalimat innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dzalikumus syaitan, sesungguhnya semua itu atau demikian hal itu adalah syaitan. Yukhawwifu awliya, yang memberikan rasa takut, ya, memberikan rasa takut atau menakut-nakuti manusia, auliya'uhu. Apa itu auliya'uhu di situ? Bersama pengikut-pengikutnya, pelindung-pelindung, itu tafsir, itu terjemahan saya ya. Ya. Sesungguhnya mereka itu, maksudnya sesungguhnya semua itu adalah syaitan kan begitu. Yang syaitan itu kerjanya suka menakut-nakuti. Siapa yang takuti? Orang beriman. Auliya'ahu, dengan pengikut-pengikutnya. Fala takhafum, lalu Allah mengatakan, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Walaupun ayat ini ditujukan buat Rasulullah SAW, karena perbuatan orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy ini kan didukung penuh oleh iblis. Paham ya, Bu? Ayat ini sebenarnya adalah ayat diturunkan buat Nabi Muhammad SAW supaya jangan takut dengan orang kafir Quraisy. Kan begitu. Auliya'ahu ini adalah pengikut syaitan. Siapa mereka? Kafir Quraisy. Jadi memang kerjaan syaitan itu memberikan rasa takut. Ibu-ibu masih di sini? Ono yang liar-liar, geliar-geliar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Allah mengatakan wala fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka wahai Muhammad, wa khafuni, takutlah saja hanya kepada aku. Namun takutlah saja hanya kepadaku kata Allah. In kuntum mu'minin, jikalau kalian betul-betul beriman. Nah, syaitan ini memang kerjaannya begitu, Bu. Ya, syaitan memang kerjaannya memberikan rasa takut. Bahkan kita sudah pernah bahas loh ya. Di dalam surah Al-Baqarah itu, seingat saya, kita bisa cek itu. Dalam surah Al-Baqarah itu juga ada bahwasanya syaitan itu ya'idukumul faqara. Ya, syaitan itu selalu memberikan, menjanjikan kefakiran dan rasa takut. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 270-an, coba Bu. Saya cari ya. Jadi memang syaitan itu kerjanya suka ngapain Ibu? Memberikan rasa takut. Saya lupa nomor ayatnya. Jadi saya akan bacakan di sini. Ya. Al-Baqarah ayat 268 itu. Coba dicek. 268 itu kan awal-awal juz 3 itu. Juz 3 itu kan ayat kursi itu ya. 253, 255 itu kan ayat kursi. Lalu kita masuk ayat 268-nya ya. Ketemu? Allah Ta'ala mengatakan apa di situ? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum
bil fahsya. Syaitan-syaitan itu menjanjikan kepada kalian tuh kefakiran. Kan itu kan apa ya Bu? Menyebar rasa takut, takut miskin, takut nggak duwe. Wa ya'murukum bil fahsya dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Jadi kalau ada teman, ada tetangga, ada kenalan, ketemu sama dia suka nemeni wong, nakut-nakuti saja, berarti dia niru siapa itu? Yang kenceng, setan. Tapi jangan dibilang dasar kamu itu, jangan. Itu cukup tahu saja. Jadi nggak boleh orang Muslim itu memberikan rasa takut, itu nggak boleh dalam hati saudaranya, apalagi ngancam-ngancam. Begini misalnya, kamu ya, kamu awas tuh. Oh, berarti niru siapa ini? Setan. Wong jenengan ngantuk aja saya suruh tidur, oh, Bu. Nggak saya takut-takutin kan enak sama saya. Ngaji Ustadz mana coba jamaahnya ngantuk disuruh tidur. Kayaknya baru Salahuddin kayak. Bu, masih di sini. Jadi memang setan itu sukanya menjanjikan rasa takut, kefakiran. Fakir itu takut miskin itu. Maaf ya, maaf bagi Anda yang masih di pekerjaan ini, mohon Anda mengerti. Kita berbicara secara objektif. Bukan maksud saya merendahkan Anda. Ya, paham ini? Mungkin walaupun saya sudah pernah nyinggung-nyinggung di pertemuan yang lalu-lalu. Ya. Kalau Anda dulu di mantan pekerjaan itu ya sudah. Ya ini asuransi kan. Saya sudah pernah jelaskan itu insurance. Insurance ini kan kerjaannya memberikan rasa takut. Ya kan? Betul apa tidak? Sudah kasih contoh itu. Kita datang ke dealer mobil lah rata-rata. Saya pernah itu kan. Niat udah beli cash. Berarti kan menghindari riba. Apakah berhenti sampai di situ setan? Ya enggak. Datang tuh salah satu pegawai. Jadi Bapak pesan mobil ini. Insya Allah jadi. Pak nggak sekalian aja Pak asuransi all risk-nya. Kan gitu. Mana tahu nanti ada kerusakan, ada kecelakaan. Ih, urung. Urung bayar loh saya nih. Baru milih unit. Baru milih unit. Biar loh Bu. Baru milih unit ini. Kan milih unit ini belum tentu ini yang nyampe ke rumah kan. Belum bayar. Sudah medeni wong. Nanti kalau kecelakaan Pak nanti ditanggung semua sama so. Ini niru siapa berarti? Nyoh. Mau tak ngono ke asyaiton. Asyaitanu ya'dukumul faqra. Kan? Aduh nanti aku nengkono. Setan itu menjanjikan kefakiran. Tidak nanti. Wah aku didalin apa yang menang ya? Enggak mas. Enggak. Saya unitnya aja. Kan begitu. Ya Allah. Bu, walaupun kita ini dianjurkan dan diwajibkan sebagai warga negara Indonesia memiliki BPJS, ya, apalagi itu perusahaan dan seterusnya. Tapi hatinya ibu nggak boleh bersandar dengan BPJS. Kalau ibu bersandar dengan BPJS, niatnya bersandar, nggak percaya, nanti bolak-balik ke rumah sakit loh. Nggak percaya? Don't try this at home. Jangan kerjakan itu. Lo kok bisa? Mentau karena Anda mungkin sudah ada BPJS-nya. Ya ini kan mana tahu sakit. Itu udah suhusnu, itu udah apa itu? Suudon sama takdir dia. Sakit tenanan. Kan di cover Ustaz. Jadi ketika Anda BPJS, niat Anda itu pertama sehat terus. Yang kedua Anda niatnya, kita niatnya menolong kaum muslimin yang nggak mampu. Ta'awun niatnya. Paham ini Bu? Ya, karena ini sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara Indonesia, mau nggak mau kan kita harus ikut BPJS misalnya begitu. Niatnya bukan nanti kalau saya sakit cover, berarti ibu mendoakan diri ibu dan keluarga sakit itu. Ingat hadis kutsinya, sesungguhnya aku bagaimana prasangka hambaku, kan begitu. Jadi kalau ibu itu ikut BPJS, niatnya ya Allah, saya ini nolong saudara saya yang sakit kurang mampu. Makanya maaf ya, maaf. Kalau Anda memang kehidupannya mampu dan lebih dari cukup, bo izin menggunakan BPJS. Ya kalau jenengan memang apa meneh sugembel gedu, du. Eman-eman Ustaz saya kan bayar kelas 1. Lah sowat gitu loh. Nah kamu itu bayar kan niatnya nolong. Kalau kamu itu memang ada keperluan di rumah sakit, ngapain kamu charge itu apanya? BPJS-nya. Ya sudah kamu pakai mandiri sih. Bu saya nggak jargon ibu ya.
Alhamdulillah dari anak pertama belum ada BPJS. Dari anak kedua sampai anak terakhir ini yang 5 atau berulang ke rumah sakit ketika periksa, enggak, kami enggak gunakan BPJS. Mandiri Bu, alhamdulillah. Selagi saya mampu walaupun duitnya ngepres, saya enggak gunakan itu BPJS. Iya kan udah untuk nolong kaum muslimin. Saya loh ya. Jadi ketika saya ngomong ini los, enggak jargoni. Naik mobil, maaf ya saya enggak nyinggung siapapun. Kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah hidayah ini berarti. Turun dari mobil mewah, Alphard, Velpayre, ngono ya, Payeyo gitu, Poyunai gitu ya. Ke rumah sakit BPJS. Bu, kan boleh Ustadz? Iya memang boleh, tapi Anda itu kan mampu. Kenapa nggak diberi kesempatan buat kaum muslimin atau saudara kita, masyarakat kita yang nggak mampu? Mereka dulu dong yang diutamakan. Bu, masih di sini? Ustadz nyinggung aku surat ngaji. Alhamdulillah masuk hidayahnya. Dan dengan mau ngaji enggak lagi saya itu saja ini tidak peduli ya Bu. Karena saya menyampaikan kebenaran. Supaya hati tidak bersandar kepada makhluk. Berarti yang meniup-niupkan rasa takut itu sebenarnya siapa Bu dalilnya? Dan Allah ingatkan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Jikalau kau orang beriman ya kamu jangan takut kepada selain Allah. Tapi setelah ini jangan jadikan update status ya Bu. Yang memberikan rasa takut kepada kehidupan dan keluargaku. Berarti meniru syaitan. Quran surah Ali Imran. Cret. Dalam tanda pagar tuh self reminder kajian Solahuddin. Aku mana yang kenal. Maksud saya itu belajar itu untuk diri kita bukan buat nyindir orang lain di status kita. Saya udah berulang kali itu disampaikan. Dalam Ustadz yang ngajari. Maksudnya ojo malah dikerjakan. Gitu ya Bu. Udah itu berarti ilmu ini buat siapa? Buat kita saja. Maju lagi Bu. Gimana? Boleh maju lagi kah? Ya. Maju lagi boleh. Ya. Sampai sini paham ya? Baik. Kalau ibu udah tahu dalil tentang khauf, maka kita akan bahas al-khawfu salah satu anwa. Kita akan bahas pembagian atau jenis-jenis rasa takut. Tadi surat apa Bu? Ali Imran ayat berapa? Ya Bu ya. Terus kita akan bahas jenis. Ini belum kita bahas ya? Belum ya? Tayyib. Kita akan bahas jenis rasa takut. Maaf kalau tulisannya kurang bagus. Masya Allah. Yang pertama, an-naw'ul awwalu. An-naw'ul awal, jenis yang pertama adalah khauf tabi'i. Khauf tabi'i. Di sini belum kita bahas ya. Ini pengertiannya rasa takut yang manusiawi. Kalau bahasa Budanya ya Bu, kalau saya panjangkan nanti yakni kepanjangan ya. Berarti normal lah bahasa normal. Rasa takut non normal. Apa example-nya? Contohnya adalah dikatakan Syekh di sini. Khaufu tabi'i ka khaufil insani manas sab'i wan nari wal huruqi wa hadha la yalamu alaihi al-'abdu kala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Rasa takut yang manusiawi ini seperti rasa takut kita kepada binatang buas, kepada api, ya, kepada ketinggian gitu ya Bu. Paham? Ini rasa takut yang normal nggak itu? Takut sama binatang buas, normal nggak? Dengan ketinggian ada nggak orang yang rasa takut dengan ketinggian? Ada Bu. Saya ada cerita yang lucu Bu. Tapi jangan ketawa dulu ya Bu. Ini terjadi 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu. Lupa persisnya. Anak saya itu masih bayi yang pertama. Saya dengan murid-murid saya ini yang pada satu sebagian masih bujang udah nikah ya lupa. Itu kita hiking ke Gunung Ungaran. Hiking ke Gunung Ungaran, betul-betul naik ke puncaknya itu. Desa terakhir, desa Perumasan, kita nginep bermalam di situ, setengah dua kita naik. Supaya sebelum subuh sudah ada di puncak Gunung Ungaran. Tujuannya pertama memang
Saya penasaran hiking dulu ya, kayaknya belasan tahun yang lalu deh. Yang kedua, saya juga ingin mengetahui jadwal sholat subuh kita ini sudah itu loh, jadwal subuh yang jadwal abadi tetap itu loh, Bu. Betul sudah masuk fajar sodik apa enggak sih? Jadi tujuan kita gitu. Yang ketiga, ingin mengamalkan sholat dalam kondisi terbatasnya air kan itu. Dengan embun, dengan air secukupnya gitu. Naiklah ke atas sana. Walhasil, atas izin Allah, alhamdulillah kita naik semua. Ada kurang lebih 7 orang. Di tempat yang sama, saya juga kaget itu karena rame. Ternyata juga ada seorang pendeta itu, ada biksu juga. Yang ketika dia naik ke atas itu, terus dia ganti baju gitu. Memakai pakaian biksunya. Berarti dia berdakwah di sana. Alhamdulillah saya bawa murid-murid ini, kita buat tempat sholat di atas itu. Dan niat saya halaqah Quran langsung di sana. Ya, halaqah Quran nanti udah habis sholat subuh berjamaah. Niatnya gitu sholat subuh berjamaah, zikir pagi dulu. Setelah itu nanti halaqah Quran. Saya mentahsin Qurannya murid-murid saya. Itu pada saat itu ya. Lah, kejadian yang lucu adalah sebelum subuh itu kita kerjakan. Berarti kan ada nilai dakwah dong Bu di sana. Dan saya yakin semua yang naik gunung belum tentu sholat itu. Nyatanya memang nggak semua hati rata-rata naik gunung itu nggak sholat itu. Dulu yang saya lihat itu ya, dia naik gunung aja. Tapi ketika kita buat musola di atas tempat sholat, alhamdulillah mereka sebagian ikut sholat. Nah, yang ada cerita lucu, karena ini mihrabnya imam kan harus ada sutrohnya Bu. Anggap ini sutroh gini. Paham ya Bu? Sunahnya gitu. Paham ya sutroh? Saya suruhlah murid saya itu, ya akhi tolong ambil itu, yang nyopo jenengan itu kayu ditaruh. Oh, apa yang terjadi Bu? Sampai ngesot-ngesot Bu. Loh, kenapa Mas? Kenapa ya akhi? Anak takut ketinggian Ustaz. Astagfirullah kaget. Antum sudah sampai sini baru ngomong takut. Betul takut Ustaz. Gemeter. Belum. Ini kan udah rodok terang tuh, udah fajar sodik. Lu sekarang antum ngomong takut tadi malam. Tadi malam kan nggak keto Ustaz. Dan saya kan naik terus kalian ke bawah. Udah gelap, saya kan lihat ke atas terus. Jadi saya nggak takut. Maka saya pegangin. Saya terus di belakangnya si ikhwan yang ini. Astagfirullahaladzim. Nah terus nanti antum pulang gimana? Ya itu yang belum saya pikirkan Ustaz pulangnya kayak. Wes tekan puncak tertinggi Gunung Ungaran loh Bu. Tempat latihannya Benteng Rider itu. Yang di Sonol itu ada Benteng Rider itu. Itu kan mereka tuh berlari berjalan nunggu sampai itu tujuan 7 malam tuh. Itu Benteng Rider itu. Itu ada piagamnya di sana kan. Ada piagamnya Benteng Rider itu. Saya kan mumet saya. Oh iso ya. Akhirnya pas turunnya dia pelan-pelan. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini namanya khauf tabi'i. Boleh, boleh. Wedi tapi tekan Gunung Ungaran. Ajak lagi nggak mau lagi. Mungkin pertama dan terakhir kayaknya itu dia naik gunung itu. Kalau saya tiap hari kan gunung Bu, gunung Pak Pati. Paham ini? Nah, juga takut dengan yang namanya binatang buas. Itu khauf tapi itu boleh-boleh saja. Paham ya Bu? Takut binatang buas. Saya terus terang Bu, binatang semua binatang ular yang paling saya takut. Ular tuh paling saya takut. Tapi saya ketemu saya tak utuk tenan ya Bu. Tapi awalnya saya takut benar itu. Nah, kalau dengan singa harimau tuh saya seneng sebenarnya Bu. Tapi cuma takut dicokot aja itu sih. Kalau ular itu memang saya betul-betul saya takut itu Bu, takut. Takutnya itu takut memang yang namanya manusia ya. Tapi kalau ada benar ya saya tutup tenan itu Bu. Karena udah mentuk gitu rasa takutnya. Tapi ada yang lucu lagi itu teman saya takutnya sama kecoa coba. Wah sama ular nggak takut, tapi sama kecoa, sampai muncul, kayak gitu Bu. Nah itu namanya apa tuh? Gilanin udah deh. Gilanin apa kilo? Nah, wis tangi, diajak ngomong kecoa langsung tani. Gitu. Gue masih di sini. Nah, jadi takut ketemu bos itu boleh, boleh. Nggak salah ini, manusiawi Bu, nggak dosa. Dengerin. Juga takut dengan misalnya tempat yang gelap. Tempat yang gelap takutnya karena makhluk yang ketok, bukan takut sama lelembut. Nah ini takut ini. Nanti akan kita bahas nanti nih di khauf yang kedua. Bu dengerin ini.
Misalnya kita ini takut tempat gelap karena takut begal gitu misalnya. Rampok itu manusiawi banget gitu loh. Takut kalau kendaraan kita itu nanti kalau nggak dikunci keambil orang itu khauf tabii. Terus takut ada apa-apa dengan anak-anak kita di perjalanan itu khauf tabii. Takut karena suami saking gantengnya, suami ibu saking gantengnya, terus di kerjaan banyak cewek-cewek begitu. Cewek-cewek gitu ya. Akhirnya kan takut sampai handphone suaminya di GPS gitu ya. Kemana setiap jam, Mas lagi di mana? Video call. Ini namanya rasa takut yang lebay. Nah, ya kalau misalnya seorang wanita menerima nikahnya seorang suami yang ganteng nyaman, ya risiko Anda gitu. Ya kan? Saking gantengnya juga bahaya, Bu. Karena disukain sama om-om juga. Paham ini? Cowok saking gantengnya juga disukai sama om-om. Naudzubillah teman, naudzubillah. Om-omnya itu ada juga pejabat juga loh, Bu. Nah, nggak usah kepo. Ya. Naudzubillah teman, naudzubillah min dzalik. Ini ya. Kemudian rasa takut yang khauf tabii juga termasuk rasa takut yang mengancam keselamatan dirinya. Itu boleh? Boleh. Misalnya ya, ibu udah usia sekian, khawatir dan dokter sudah memperingatkan, Bu, kondisi ibu ini sudah lemah. Kalau yang namanya rahim itu semua kuat. Yang namanya rahim itu nggak ada rahim yang lemah itu nggak ada. Yang kurang kuat atau lemah itu fisiklinya seorang ibu. Ibu nanti ini kalau nanti ibu hamil lagi, kayaknya ini bahaya buat ibu dan janin. Ini rasa takut yang khauf tadi. Saya udah diingatkan sama dokter berulang kali itu Bu, karena udah keguguran 9 kali, anak lahir 4 gitu kan. Dan sekarang 5. Ini sudah lemah sebenarnya secara fisik itu. Kita sudah pasrah aja sama Allah, tapi ini sudah diambang kekhawatiran itu karena sudah usia menjelang 45 itu kayak gitu-gitu kan sudah itu namanya khauf apa? Khauf tabii. Paham ini boleh? Boleh. Paham ya? Padahal ada juga usia baru 30, aku nggak pengen punya anak. Banyak-banyak. Dan dalil khauf tabi'inya dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah rasa takut Nabi Musa ketika menyelesaikan permasalahan seorang pemuda Mesir dan pemuda Bani Israel. Ada di dalam surah Al-Qasas ayat 18. Al-Qasas ayat 18. Qurannya surah Al-Qasas ayat 18. Ini rasa takut yang manusiawi banget. Boleh, boleh. Ya. Jadi khauf tabii ini bukan khauf yang diharapkan. Karena manusiawi banget. Sudah Bu? Jadi buka dalilnya. Di sana Syekh Shalih Al-Utsaimin menukil potongan lagi ayat. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari di kota itu khaifan yataraqqab. Khaifan yataraqqab. Musa itu khawatir, takut yataraqqab. Apa yataraqqab di situ? Ketemu belum? Hah? Bu, apa bunyinya? Ya kan? Fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqabu fa idzal ladzi fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyum mubin. Apa artinya dibaca yang kencang? Maka di pagi hari atau di besok harinya itu baca Mbak Ani. Lupa dibawa pulang. Bismillah ya, dibaca yang kencang terjemahannya. Karena itu, dia, Musa, menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Itu berarti ada kalimat yang dibuang. Ya nggak apa-apa mungkin supaya terjemahannya itu lebih oke kali ya. Asbah itu kok diterjemahkan apa di sana? Langsung apa di situ kalimatnya? Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Pada Musa terus
Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Artinya itu kan di pagi hari di kota itu kan Musa merasa takut itu karena habis kejadian demikian. Nah, ini boleh nggak rasa takut ini? Boleh. Paham ya Bu? Kemudian khauf yang kedua, khauful ibadah. Khauful ibadah. Rasa takut, ya khauful ibadah itu ay yakhafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu. Fahada la yakunu ila Allah ta'ala. Wa sarfahu li ghairi Allah ta'ala syirkun akbar. Khauful ibadah. Berarti yang kedua, khauf ibadah. Khauful ibadah. Khauf ibadah itu apa? Adalah ayyakhafa ahadan, seseorang yang memiliki rasa takut sehingga dia tunduk dan patuh kepada yang dia takuti itu. Apa tadi Bu? Rasa takut seorang hamba. Apa tadi yang saya katakan? Bu, seseorang memiliki rasa takut atau boleh rasa takut seorang hamba kepada rasa takut seorang hamba sehingga dia tunduk dan patuh gitu ya. Sehingga dia tunduk dan patuh atau dalam kurung beribadah kepada yang ditakuti tersebut. Kepada yang ditakuti tersebut. Nah, rasa takut seorang hamba sehingga dia tunduk dan patuh dalam kurung beribadah kepada yang ditakuti tersebut. Nah, rasa takut ini, khauful ibadah ini nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ini ditujukan kepada selain Allah, jikalau ditujukan kepada selain Allah, maka terjatuh dalam syirik besar. Gitu ya, Bu? Jikalau khauf ini ditujukan kepada selain Allah, atau dipalingkan boleh, ditujukan kepada selain Allah, maka syirik besar. Ustadz, yang di dalam kurung itu apa ya Ustadz tulisannya? Beribadah. Beribadah. Yang ini ya. Syirik besar. Jadi nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, maka syirik besar. Paham ya sampai sini ya? Ini nggak boleh, Bu. Rasa takut seorang hamba itu kepada selain Allah itu melebihi, itu nggak boleh. Jadi kalau rasa takut kita melebihi kepada selain Allah itu jatuh kepada syirik besar. Sehingga taat dan patuh banget. Maaf ya Bu, kadang-kadang nyun sewu. Kadang-kadang ada seorang karyawan atau bawahan itu lebih memenuhi keinginan atasannya dibandingkan kewajiban dia selaku hamba Allah. Misal nih sholat Jumat. Karena dia nggak safar, dia sholat Jumat harusnya kan. Tapi atasannya ngomong, Profesor sholat Jumat, gawean kita saya kamu temenin aku ke hotel terus ke karaoke, misalnya gitu. Banyak, gue ada loh Bu, dikata teman-teman saya yang dia dulu serse dan intel di Polrestabes. Berapa tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu itu. Cerita ke saya. Itu ada beberapa kasus Jumatannya neng hotel barang. Apa maksudnya? Jumatannya di hotel apa maksudnya? Sama gendaane. Itu kan ketangkep kecekel lu. PNS sama PNS gitu. Atasan sama bawahannya. Ya Allah Bu, Jumatan kok neng kono. Semoga keluarga kita dan anak keturunan kita dijauhkan dan dilindungi dari hal ini. Amin. Makanya Ibu ya,
Jangan sembarang memilih jodoh buat anak keturunan kita. Pulang tiap hari iya, tapi ternyata siangnya di mana-mana kan. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Ini sudah umum kayak gitu. Semoga kita dijaga semua oleh Allah Ta'ala. Dan jangan kita juga jaga diri, jangan jadi sebab itu merusak rumah tangga orang lain. Apalagi ibu ya, bukan kita ya. Apalagi Anda itu kaum Hawa gitu. Punya anak gadis, punya saudari kandung. Maaf, jangan kasih dengan harga yang murah dong. Karena sudah falling in love, semua serba gratis. Paham itu? Ini buat mbak-mbak yang belum nikah ya. Ada yang belum nikah kan di sini? Banyak ya? Jangan. Karena dia ikhwan akhi. Ya, assalamualaikum ukhti. Jangan lupa salat malamnya, jangan lupa puasa Senin. Diperhatikan tuh kan ngeplay hati seorang akhwat, diperhatiin. Terus yuk ngedit yuk tipis-tipis, tipas tipis. Pas tipis. Ini kan ta'arufan yang syar'iyah, la haula wal quwwata. Lanang. Auzubillah min dzalik. Bu, masih di sini. Kemarin saya nggak sengaja ya, Bu. Ya ini waktu pas saya pulang dari Jakarta ke Semarang. Ketika di pesawat domestik itu kan sebelah saya ini anak-anak muda usia SMA atau kuliah lah. Kelihatan masih SMA. SMA kuliah semester mungkin ya. Non ya, non. Sebelah saya persis. Ya baru pulang dari Tanah Suci. Marak ke dosa aku tambah. Mbak Egi kayaknya pakai baju itu kurang bahan banget. Pakai celananya sak mini oh, Bu. Bayangin itu. Ya, saya nggak sebut rasnya. Dia masih sejenis dengan papa saya lah. Itu paham maksud saya. Papa saya kan itu. Ya, saya pas datang dia sama cowok, aku. Ya sudah, alhamdulillah saya di pojok sini, ini cowoknya nih sebelah dia pojok, alhamdulillah aman. Tapi ketika saya lihat jendela kan pasti delok ikono toh. Terus saya melihat selama di pesawat itu kadang-kadang pas ngelilir gitu, nah malam Mbak Ego ini barang. Malah kadang ceweknya lebih berani daripada cowoknya. Anak-anak sekarang itu subhanallah. Ceweknya itu naudzubillah lebih wani itu di depan umum itu tidur di pundaknya. Sini. Ini masih terlalu muda usia anak SMA loh ini. Saya nggak mau suudon mau gimana, nggak mungkin udah nikah usul. Kan saya bisa membedakan loh usia anak-anak santri saya kok. Ya kan? Tuh. Terus yang repot lagi udahlah dia biar keluar duluan itu saya di belakang kan ngurusi jamaah. Pas turun dari lift itu, Bu. Dari eskalator. Astagfirullah. Bisa di depan Mas aja. Iki mbak iki nafsu banget gitu. Tangannya dilebuknya ke sini soal lanangnya. Dilebuknya ini astagfirullah. Saya bilang, ya kan di depan saya. Langsung saya palingkan. Dan pulang dituduhke koyo ngene. Bukan kok kepo. Saya di sini, wonge neng kono. Ya, saya turun eskalator ngene. Tiba tuh Bu. Terus eskalator orang buta saya. Dia jatuh saya, aku malah kepo. Saya turun, pas turun, ketemu meneh. Tangannya melebu nih, lah haula. Lakinya risih, dianya nggak risih gitu loh. Ibu paham nggak maksud saya? Hati-hati ya mbak-mbak. Mau setampan apapun tuh seorang cowok. Udah nggak usah liatin Mbak Ani lah, kayak gak perlu sini aja. Ibu juga jangan seneng ya Bu anak gadisnya dibawa anak lanang wong. Saya udah berulang kali nyampaikan itu. Anak lanang ibu juga, anak cowok ibu juga dikasih tahu. Nang, jangan bawa sepadan anak gadis seorang loh kamu. Dosa ibu dan bapak ini loh. Tapi kalau udah dinasihatin dianya ya diam-diam itu urusan dia sama Allah. Dosanya yang dia akhir balik kok. Gak ada ceritanya Bu. Yang namanya cowok sama cewek itu jalan. Yang rugi cowoknya tuh gak ada. Itu gak ada tuh. Kecuali saya Bu. Setiap istri saya hamil pasti saya mual-mual tuh saya terus itu. Itu kalau saya.
Ini kan ada ceritanya, oh wetengku sakit, lanang rono tuh Bu. Karena hamil rono itu. Ya ini naudzubillah. Saya cuma melihat makin parah saya lihat akhir zaman ini. Ini jadi duduk itu kan jadi bahan untuk mengingatkan kita semua. Saya yakin itu bukan hanya yang non muslim, Bu. Yang muslim ya akeh. Sampai ada beberapa murid-murid saya yang dulu berada di vibes itu ya, di frekuensi itu ngomong gini. Kalau sekarang pacaran nggak sampai hubungan suami istri nggak pacaran Ustaz. Auzubillah. Oh, umat kepala Pak, Bu. Berarti kan ini PR-nya seorang dai ini kan masih banyak. Kalau PR-nya seorang dai itu banyak, tugas kita banyak. Kok bisa ya antara ustaz satu ustaz yang itu saling jelek-jelekin gitu nyari aib. Lu PR-mu aja banyak kok. Kan mbaknya kan pengen toh mbak besok dijodohkan dengan seorang suami, seorang cowok yang dia tidak pernah menyentuhkan tangannya kepada wanita yang bukan mahramnya kan kepengen toh. Engkaulah wanita pertama yang disentuh olehnya. Setelah ibunya, kosek turung rampung. Ibunya, saudara kandungnya, dan mahramnya. Wanita lain itu adalah Anda kan kepengen begitu. Ya, itu hati-hati. Nah ini khauful ibadah ini rasa takut karena ibadah ini nggak disadari bukan hanya rasa takut dia kemudian dia menyembah sesuatu yang lain bukan. Kadang rasa takut ini beralih kepada makhluk gitu loh. Takut nggak naik pangkat gitu kan. Takut nanti hilang pekerjaannya. Takut nanti begini-begini sehingga dia menghalalkan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini kan repot ini. Ini bisa jatuh dalam keadaan syirik. Walaupun tidak syirik besar tapi syirik sudah. Bisa jadi syirik kecil. Tapi syirik kecil tetap dosa besar ibu. Ibu juga nggak boleh rasa takutnya sama suami melebihi takutnya kepada Allah. Sehingga ketika disuruh maksiat itu ya gelem-gelem. Gimana? Dek, pokoknya kue kudu ghibah. Nek kue ora ghibah kue gak tak jatah. Kue ngawur loh iki. Malah suaminya ngajari ghibah barang. Kadang-kadang suami baru pulang dari kantor. Assalamualaikum. Jadi ada cerita baru loh, Dek. Suaminya istri udah diem aja. Kok kayak menang. Rungok kayak gini. Cakep nih. Siapin kopi nanti kita cerita nih. Bagus loh tentang tetangga kita itu loh. Jadi suami istri lama-lama kan istri tadinya nggak suka riba. Gara-gara suaminya gitu kan lama-lama ikut riba. Lama-lama jadi the romantic couple dalam keribahan. Paham ini? Ya, makanya Mbak besok kalau milih calon suami itu lihat dia sholatnya bagus nggak. Yang kedua akhlaknya sama ibunya sayang nggak dia. Bantah nggak sama ibu. Kalau dia sama ibunya taat nggak pernah bantah, pasti kau tidak akan dikecewakan diri. Kalau seorang anak laki itu sudah disuruh ibunya bantah, marah-marahin ibu, apalagi kamu. Sama ibu yang melahirkan aja tegel apa meneh bojone sesuk. Itu ya Bu. Yang punya anak perempuan dididik benar, yang punya anak laki juga dididik benar. Ya Bu ya. Bismillah ya Bu, semua ditolong oleh Allah. Kalau udah terlanjur ya Ibu yang sabar. Ya mau gimana lagi, Bos? Bu baru ketahuinya sekarang misalnya mau gimana lagi, Bu? Ya Bu. Iya, jadi harus cari suami itu yang betul-betul attitude-nya bagus. Sopan santun ini buat mbak-mbak yang masih gadis ya. Kok merunduk semua? Termenung dong, Mbak. Kayak yuk pura ya ngono. Ya jangan suudon ya minta sama Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Cari gitu. Jangan lihat tampannya aja, cari yang solih, akhlaknya mulia, ganteng terus sugih. Ngono. Oh, aku yo gelem tuh anak-anakku. Paham ya? Paham ini? Jadi khauful ibadah nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau tujukan kepada selain Allah nanti jadinya syirik. Yang ketiga, an-naw'u tsalitsu khaufus sir. Yang ketiga khaufus sir. Rasa takut yang terselubung. Rasa takut yang terselubung. Samar gitu, Bu. Seperti syirik khaufi itu di sini. Jadi rasa takut yang terselubung. Apa terselubung itu, Bu? Samar-samar ya, Bu.
terselubung atau samar-samar. Contohnya gimana Ustaz? Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan khafusir ka'ayya khafa sahibal qabri. Sahibul qabri awwaliyan ba'idan anhu la yu'tharu fihi lakinnahu yakhafuhu makhafatu sirrin. Fahadha aidan dzakarahu al-ulama'u minasyirki. Khafusir adalah seperti rasa takutnya seseorang kepada penghuni kubur. Paham ya Bu? Takut lewat kuburan. Bu, kok ini belum pernah saya jelaskan di sini belum ya? Kok bisa takut sama kuburan? Tak takonono. Apa ya lewat kuburan itu pernah kemudian lewat, kemudian ada tangan ngawing-ngawing ini. Hah? Terus manggil, bang, sate bang. Itu kakek nonton Sundar Bolong, wih. Suzana zaman biyen itu. Wih, yang aku kabeh. Sate bang, kerupuk bang. Ini zaman film itu. Ditonton barang nih. Apalagi nih kata orang yang suka nonton film ya Bu. Ini kata teman-teman saya yang awam yang dia itu ya suka nonton film di bioskop itu. Tidak ada film yang paling mengerikan di dunia itu selain film horornya bukan Susana. Horor buatan Indonesia itu lebih medeni dibandingkan yang Jowo. Karena orangnya suka nonton film itu. Maksud saya ojo ditonton. Di lewat kuburan wedi. Oh, podinya nggak ada cerita tangan ngawing-ngawing ini neng kuburan. Bu gini-gini Bu ketua pramuka loh Bu dulu ding saya. Ketua Paskibra, ketua OSIS, Paskibra, pramuka. Alhamdulillah loh ini. Dokter cilik barang zaman SMA. Kabeh biar Masya Allah tabaraka rahman biar. Itu didinya kok yang ini gitu. Subhanallah ya. Jadi ketika ingat waktu pas pramuka kan ngambil apa? Kacu ya? Ngambil apa itu? Ada yang ikut pramuka nggak sih? Jangan tanya NKRI-nya saya Bu ini. Masya Allah. Ibu nggak salah milih guru insya Allah. Cinta NKRI tenan nih. Itu ngambil itu naik tingkat itu kan ke kuburan itu. Paham ya Bu? Nanti berkemah di sekolahan oh, dari SD itu. Saya mana-mana lah bentuk ya. Makanya kan saya suka naik gunung itu ya dulu karena memang dididik di pramukanya zaman dulu. Ya Bu ya. Nah, maksud saya kok iso wedi sama kuburan? Ibu tahu bergoto. Malah tempat main keplek sama ngombe ini ngono Bu. Bu. Sebagian kan udah main keplek ora wedi. Ibu lewat situ, wedi lewat sana. Itu khofusir itu Bu. Terus nanti nyun sewu di rumahnya sendiri aja ke kamar mandi takut. Jam 12 bangun gitu, kita kebelet pipis. Mas, apa dek temenin kemana? Kebelet pipis lah. Kamar mandi rumahnya sendiri aja wedi. Apalagi zaman dulu ya Bu, zaman dulu ya di rumah nenek saya dulu ya Bu. Betul kan? Ya namanya jamban itu neng buri. Betul nggak? Nggak jadi satu dengan toilet kita, kayak kamar mandi kan? Coba zaman dulu Bu. Kan jauh kan Bu? Maka kan itu memang bagus sebenarnya. Betul nggak? Apa ono sing wedi rono? Saya kalau ada suara misalnya, saya nih Bu ya, kalau betul mereka itu nampak tak tutup tenan ya Bu. Nih, nanti akan saya jelaskan. Jangan takut dengan penghuni kubur. Karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain atas izin Allah Ta'ala. Kok ibu takut? Dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim atau selainnya, Nabi mengatakan barang siapa yang dia merasa syaitan itu besar, dia takut dengan syaitan, dia akan semakin besar dan semakin besar. Paham Ibu? Bu. Dan gak ada ceritanya itu yang namanya jin, syaitan dalam jin itu apa ya, tampilan itu cantik, merot. Ustaz kok tahu nih dari salah satu murid ya di tahun jamaah saya lah itu. Dia dulu kan masuk Islam, ya dia mualaf masuk Islam terus ketemu kiai ustadz yang nggak kenal lah, ngajarinya itu laduni barang. Diajak ke suatu kiai katanya, lo kiai laduni tenan ini. Diajak tuh dikasih saat itu loh Bu, dikasih apa jenis itu, pelaris, pemanis, peputih, pahit, opo kabeh lah. Ya tuh Bu. Jadi intinya dia dihubungkan dengan penjaganya lah gitu ya. Inti dia minta dia curhat. Dia cerita, saya Ustaz ketika pertama kali diduduki sama kiai itu, dipertemukan dengan jin penjaga saya tuh
Saya suruh merem. Habis itu saya digini-giniin. Saya dengar ada benturan keras sekali. Buang. Ini benar kata Nabi SAW. Alam jin dan alam manusia itu beda. Beda sekali. Ketika jin kata para ulama masuk ke alam manusia, dia telah melakukan dosa besar. Seperti ada tembok yang sangat tebal, sangat tinggi. Bu. Jadi ketika jin itu menampakkan dirinya di alam manusia, dia udah dosa besar itu. Dan dia menembus tembok yang pagar, yang begitu tebal itu. Lalu masuk, terus buka mata munang, gitu kayaknya. Dia buka, wajahnya lepol. Itu setan dari golongan jin itu. Jadi nggak ada ceritanya kemudian. Ya kemudian kayak apa jeneng itu? Kuntil mama, kuntil nenekku, wayu barang. Merah pipinya, pedicure, manicure, ngono kan ono kuwi. Sampai barang kayak udah suster ngesot. No, kolor hijau, kolor merah barang. Bu, bahkan saya ajarkan buat murid-murid saya itu, Bu ya. Murid-murid saya ajarin itu. Kalau memang tenanan ono namanya itu pocong, gampang. Sliding tackle wae, jatuh dia. Sliding lah wis, sliding, Bu. Nguen jorokin ngono. Saya kayak ada tenan ya, Bu. Tak buelang tenan, Bu. Tenan saya. Nek ono misalnya kuntil mama itu apa meneh sundel bolong, tak jambak rambutnya tenan. Nek tenanan ono lho ya tenan. Kok jenengan takut? Gendruwo lah, giginya tak tarik ini ono. Oh no, ngono ya wedi. Itu nggak boleh, Bu. Itu jatuh dalam syirik. Bu dengerin. Semakin besar rasa takut ibu kepada mereka, semakin bertambah besar kesyirikannya. Gak boleh kita takut sama mereka. Kita dengan mereka ibu, zatnya lebih bagus kita. Mana dalilnya? Jelas. Ibu kalau buka surah Ar-Rahman ayat 14 dan 15. Ayat 14 itu. Bukan kalau mengatakan. Wa khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Diciptakan manusia itu dari tanah liat seperti tembikar. Dalam hadis Sahih Muslim. Wa khalaqal janna di dalam ayat berikutnya itu. Ayat ke-15-nya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan diciptakan semua jin itu dari api yang menyala. Bu, bahkan saya sampai buat apa namanya itu ya, percobaan. Percobaan itu apa dalam bahasa? Eksperimen. Ketika saya masih ngajar itu, karena saya ini bagian kurikulum, kemudian harus mengajarkan tauhid dari sejak kecil pada saat itu buat anak-anak. Saya buat eksperimen itu, Bu. Yani apa? Ini api. Saya buat ini ada yakni dedaunan. Pokoknya saya buat api menyala gitu ya, Bu ya. Daunan sama kertas saya nyala. Terus ini ada tanah. Nah, ini api, ini tanah. Saya bilang, kita tercipta dari mana? Tanah, saya bilang mana? Dalilnya mana? Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ini dari tanah. Setan atau jin terbuat dari mana anak-anak? Saya bilang gitu. Dari api. Nih, Ustadz liatin. Ini api menyala, tak guyur, Bu, dengan tanah atau pasir. Mati langsung nggak ini? Padam. Tapi ketika tanahnya saya kasih api, tanahnya nggak apa-apa, malah dia menyerap panas. Jadi secara zat, tanah ini jauh lebih baik zatnya dibandingkan api. Kok jenengan wedi? Ya ono kolor hijau, tak tarik kolornya sisa. Bukan kita, bukan sombong. Ini biar mengajarkan kepada kita, bosan. Kenapa kita takut sama makhluk Allah bernama jin? Saya mau tanya, apa alasannya? Wedi Ustaz. Astagfirullahalazim. Takut itu kepada sesuatu yang tampak. Yang paling berat ketika jin dan manusia bekerja sama. Paham itu, Bu? Paham ini? Ketika jin dan manusia bekerja sama, nah ini atas izin Allah bisa mengancam nyawa seorang manusia. Itu dukun-dukun itu kan kepanjang tangannya iblis itu. Yang nyantet-nyantet barang itu. Paham ini? Gak perlu takut. Masih di sini? Ini ketoknya sono jinnya langsung turu kita. Kenapa takut saya mau tanya? Itu kau pusir itu gak boleh Ibu, kayak gitu. Lewat rumah angker. Budi merinding aku lewat sono. That's nopo. Ini ono ulone ra popo. Kalau cetok Bu, apalagi beberapa entah benar tangga beberapa short video YouTube. Saya kan ibu saya nonton berita dan kadang YouTube kok muncul. Sekarang itu sampai ada buat satu kalimat ya. Setan zaman hari ini tuh nggak ada harga dirinya gitu. Anak-anak sekarang tuh malah itu ditutup tenan Bu, dibualang dikeproi barang itu. Kayak misalnya melihat
tenanan misalnya itu katanya pocong karena halusinasi mereka begitu. Itu ditutup pakai batu sama apa? Kayu besar. Yang takut tuh kalau setan dalam bentuk manusia itu. Itu yang paling membahayakan. Paham Ibu? Yang paling saya lebih takut lagi cewek itu. Yang menggoda itu. Hati saya lemah. Lah perempuan itu fitnah terbesar bagi laki-laki. Sekuat apapun imannya. Kalau bukan Allah Ta'ala yang jaga. Allah mengatakan sendiri, Nabi Yusuf tuh kalau nggak dijaga sama Allah. Juga tergoda sama Zulaikha atau Rahil. Kan jelas ayatnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sesungguhnya wanita ini senang menginginkan si Yusuf. Yusuf juga ingin sama dia. Tapi Allah menjaga Yusuf. Sekelas Nabi Yusuf aja ya. Cobalah Bu, sekian tahun di care gitu. Dan percaya apa ya, kepedulian wanita ini bukan karena sayang lagi antara seorang ibu angkat sama anak angkatnya. Atau tuan sama majikan. Majikan sama karyawan. Tapi ketika Yusuf menjadi laki-laki remaja dan dewasa kan handsome banget gitu ya Bu ya. Ini betul, Nabi Yusuf kan laki-laki paling handsome sedunia. Gak ada anak itu Nabi Adam paling handsome kecuali siapa? Nabi Yusuf. Keleper itu Zulaikha. Keleper apa kelepar? Oh salah ya. Kelepek itu. Coba Ibu, jadi tadinya sayang hanya kan jelas di dalam surat Yusuf. Kalau saya di kajian Banyumanik itu udah tahun berapa sudah saya sampaikan, tahun 2013-an, 14 sudah saya jelaskan tentang kisah surat Yusuf. Itu sudah saya jelaskan itu. Bagaimana kata bendahara Mesir ini, ada yang mengatakan Raja Mesir, dan mengatakan kalau saya lebih setuju itu adalah bendahara Mesir. Bendahara negara Mesir itu dia membeli Nabi Yusuf ketika masih kecil. Dia katakan sama istrinya, udah kau ambil aja dia, kita jadikan anak angkat atau kita jadikan pembantu nanti di rumah kita. Kalau pembantu nggak mungkin karena sudah masuk ke kamarnya tuannya, udah kayak dianggap anak lah gitu. Pahamin Ibu, kan makin lama makin gede, makin ganteng. Ini istri bendahara Mesir ini masih muda Bu, falling in love. Apalagi istri pejabat, pasti kan perawatan ya. Suntik. Sampai saya bersuntik salmon, tongkol, lele, gabus, barang itu. Saya baru dengar nih ada suntik salmon, baru tahu saya nih. Supaya glowing gitu ya. Salmon, tongkol, gabus, lele, barang disuntik. Ya kalau dia istri orang kaya wajar dong dia perawatan, maintenance begitu ya. Wajar nggak? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Lah ini memang Zulaikha ini memang cantik Bu. Memang cantik luar biasa. Ketemu Yusuf. Cobalah Bu. Ini menunjukkan kalau diperhatikan setiap hari, sering berdua, sekelas Nabi Yusuf aja tergoda. Makanya saya katakan, sebenarnya yang harus lebih ditakutkan oleh kita ini bukan jin itu, tapi manusia. Paham? Saya juga nggak ada jamin kalau digoda terus gitu sama diperhatikan terus bisa kewur Bu hatiku Bu. Kewur ya bahasa Jawanya. Kewur. Ya, bahaya. Perhatikan, Ustaz udah makan. Waduh, hari pertama nggak apa-apa. Misalkan, alhamdulillah orang saya wani Bu. Makanya saya ngomong kayak ini biar apa? Barrier buat saya. Kenapa harus saya kasih contoh Nabi Yusuf? Biar ibu ingat Ustadz itu juga manusia biasa. Paham ini? Ini aku hanya dituduh macam-macam, dikata-katain, dituduh macam itu udah biasa bagi saya. Yang saya takutkan ketika wanita itu menggoda. Nyaman, perhatian, cantik, pula aduh, mumet pala saya. Ini perlu saya sampaikan biar ustadz-ustadz yang lain juga tahu gitu. Jangan merasa safe dia, merasa nyaman tidak dari fitnah perempuan. Berat. Ya Bu ya. Ya Bu, mesti di sini. Senyum. Kau fusir. Juga bukan hanya rasa takut kepada jin atau penghuni kubur, termasuk kata Syekh di sini juga adalah awwaliyan ba'idan anhu la yutharu fihi. Atau seorang wali itu seorang yang solih. Orang yang dianggap orang yang solih, tapi dia jauh, gak dekat dengan kita dan tidak memiliki kemampuan. Paham Ibu maksudnya? Saya kasih contoh, maaf ya. Ini wallahil azim, bukan bermaksud merendahkan. Ibu jangan salah paham. Nyata-nyata Bu, tahun 2004 ya kalau saya nggak salah, saya diajak teman saya itu sowan ke Kadilang. Ziarah ke makam Kadilang. Kadilang itu sinten?
Iya, tahu. Demak Kadilangu yo Demak. Sunan Kalijogo. Ya namanya ziarah kan wajar-wajar aja, Bu ya. Apalagi saya memang basicnya memang Syafi'iyah kan gitu. Kiai saya juga Nahdiyin kan. Jelas. Sowan ke sana, tapi kita nggak ngapa-ngapain, Bu. Sowan ke sana, ziarah ya Allah maghfirlahu warhamhu. Cuman gitu. Nggak ada saya itu minta, wahai Sunan Kalijogo, jaluk barokah murah. Tahu, kiai saya nggak ngajari gitu, Bu. Nggak dia ngajari, saya tawasul juga sama dia, nggak diajari sama sekali. Saya loh ya. Jadi ke sana itu ya rutinitasnya mereka kalau Syafi'iyahnya Nusantara kan paling ngirim Al-Fatihah minimal kan begitu. Nah, yang bikin saya heran itu singkat cerita lah ya Bu. Ada dua kejadian bikin saya heran, dua dan tiga. Satu, ketika saya mau pulang, ada satu bis datang di situ. Satu bis datang dipimpin kiainya atau ustadznya lah gitu. Apa yang dilakukan? Sholat sunnah berjamaah. Saya baru tahu seumur hidup saya ada sholat sunnah ketika sampai di kuburan. Sejak saat itulah saya kasih nama sholat sunnah tayatul kubur. Iya namanya bid'ah tuh yang ini iki, Bu. Mana ada sholat itu di kuburan kecuali sholat jenazah. Itu pun jenazah yang sudah sehari yang lalu. Kita maksimal sehari yang lalu itu. Atau misalnya hari kita nggak sempat nyolatkan dia, kita datang ke pemakamannya di hari itu kita sholat ada sunnahnya. Jelas hadis Bukhari Muslim seorang wanita sahabiah yang tinggal yang sudah tua yang sering sholat ke Masjid Nabawi. Meninggal Nabi nggak dapat kabar. Besoknya Nabi nyolati jenazahnya. Jelas ini boleh di kuburnya. Lah ini sholat apa? Pakai ruku, pakai sujud barang. Oh, sejak saat itu saya kasih nama sholat sunnah tahiyatul kubur. Terus keluar lagi ada air barokah katanya. Air barokah di situ. Saya cuma mikir, ya Allah ini berarti melebihi air zam sama dengan air zam dong dikit. Tapi saya diem. Nah, yang bikin saya kaget lagi ketika keluar, dengerin Bu. Saya kan naik angkot itu Bu. Kalau seingat saya naik angkot, dengerin. Terus saya ke warung tertentu, kita beli minuman. Dari mana Mas? Pakai bahasa Jawa. Kan pada saat itu saya bahasa Jawa masih ya kayak gitulah Bu ya. Saking kadilangu nggih Sunan kuburan Waliullah nggih alhamdulillah kan gitu kata teman saya. Oh, kulo sering Mas. Pekan sekali. Nah, kenapa Bu harus sepekan sekali? Iya, kalau saya nggak sowan Sunan Kalijogo makamnya niku rezeki saya itu seret, nggak barokah. Saya nggak nambahin, ini saya dengar sendiri. Saya dengar sendiri ini. Ngomong orang masyarakat awam. Ini saya ngajari siapa? Loh, kenapa dia lebih milih kubur daripada itu masjid? Bukan maksud saya merendahkan ya Bu. Tapi ini saya dengar, saya kan kaget astagfirullah. Wah, aku dijadi kiai saya itu kalau ke kubur tuh doakan orang udah mati sekalipun itu waliullah kok. Kok ini dia, saya takut rezeki saya nggak barokah seret. Alhamdulillah ini warung ramenya karena sering ziarah ke makam Sunan Kalijogo. Contoh sampel ya. Kita nggak mengharamkan ziarah. Ziarah itu sunnah, ziarah kubur. Tapi ketika dia salah dalam niat dan tata cara, ini bahaya. Paham ini? Paham ini Bu? Ziarah-ziarah aja kalau mau ziarah makam. Yang lucunya ziarah makam wali-waliullah, tapi orang tuanya sendiri nggak diziarahi. Aneh. Haul sana sini, saya nggak ngelarang ibu deh mau haul ke makam wali mana. Boleh lah. Wali mau wali 20, wali 21. Kan wali songo 9, mau ditambah lagi 10, 11, 12. Monggo. Sampai ibu lewatin itu dari Pantai Kartini atau Pantai Bandengan. Ibu nyebrang itu ke Pulau Panjang. Saya pernah ke Pulau Panjang loh Bu sama santri saya. Di situ ada makam wali Pulau Panjang. Sejak kapan ada di situ? Ada di sana Bu. Saya nggak ngelarang ibu kalau asalkan ibu doain aja. Tapi buat apa sampai lewatin laut berantu sampai ke sono? Saya nggak mengharamkan loh ziarah. Dengan niatnya benar, tata caranya benar. Dan tidak tabarukan. Paham ibu? Mengharap berkah dari, itu jelas. Paham nggak ini Bu? Kalau mau ziarah, ziarah aja. Nggak ada yang larang. Dan kita nggak mengatakan itu bid'ah, kita nggak mengatakan itu haram. Itu ya Bu ya. Tapi kalau sudah meminta sama penghuni kubur ini jadi masalah. Apalagi saya dengar sendiri dari ibu nih. Tahun 2004 loh Bu. Saya ingat banget itu. Tak akan pernah lupa saya. Berarti kalau sering ke sini barokah dong rezekinya. Terus Bang, tak pikir-pikir. Berarti rumah Allah buat apa? Saya selama ini ngimamin gitu kan. Di masjid. Pada saat saya kampus saya ngimami. Saya kultum, saya isi pengajian. Ketika di kampus, di kelas saya mahasiswa. Mereka dosen ketika di masjid itu jadi murid saya loh. Alhamdulillah.
Ketika saya dimasuk kelas itu dosen-dosen saya, sebagian dosen, tapi ketika di masjid, itu jadi murid saya. Ini mau gimana lagi? Ya itu memang takdir Allah, saya juga bingung kok. Ini antara, ini sama-sama guru, ini sama-sama murid. Gitu. Alhamdulillah. Itu saya mikir, nah keberkahan itu kan di masjid, di rumah Allah. Ibu paham? Apalagi ini contohnya kata Syekh, dia punya rasa takut kepada wali-wali tertentu. Kalau nggak sowan ke sana. Paham ini Bu ya? Takut nanti jadinya futur imannya. Kalau kita sowan ke alim ulama boleh nggak? Boleh. Minta doa kepada dia boleh nggak? Boleh. Seperti para sahabat datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Ada Bu, ada. Banyak dalilnya dan Riyadus Shalihin. Tapi kalau rasa takutnya sampai kalau saya nggak sowan nanti ibadah saya takutnya begini. Ini jadi salah Ibu. Ibu paham nggak maksud saya? Kalau kita hanya sowan karena kita ini datangi guru kita kan boleh. Ibu dengan saya kan lebih sering datang saya ke ibu daripada ibu ke saya kan? Ayo coba. Harusnya murid datang ke guru atau guru datang ke murid? Nanti besok kalau usia saya udah 50 sekian, saatnya ibu-ibu yang datangin saya. Insya Allah. Saya udah niat Bu. Standarnya 55 kalau usia panjang. Saya niat enggak saya datangi kajian lagi. Murid datang ke pondok. Saatnya begitu nanti. Mumpung masih muda. Si 31 tahun plus gitu. Besok kalau udah 55 udah murid yang datangi saya ke pondok. Enggak saya lagi datang. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Paham itu Bu? Maksudnya kalau datang ke kiai kalim ulama kita menuntut ilmu sama dia, tabarukan ilmu sama dia, doa dari beliau, boleh apa? Boleh banget seperti sahabat dengan Rasulullah SAW. Gitu ya Bu, murid kepada guru. Tapi kalau rasa takutnya itu beda gitu loh Bu. Ini kalau saya nggak datang, rezeki saya seret. Loh berarti ngasih rezeki siapa? Kan Allah bukan gurunya. Paham Ibu ya? Ibu paham? Nah ini nggak boleh. Sampai di situlah khaufus sir. Atau rasa takut yang lainnya yang memang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat sedikit pun. Kenapa kita rasa takut? Nggak boleh. Itu ya Bu ya. Mungkin ini dulu karena saya lihat ibunya sudah mulai turun frekuensinya. Ini kita bahas masalah khaufnya selesai dan dalilnya pun sudah kita kupas. Dalilnya jelas. Bahkan Ibu dengerin ya, sebelum kita membahas yang ini, lanjutan rojak ya. Kenapa tadi ada takut sama jin itu termasuk mana tadi ini? Di sini ya. Ini bisa termasuk syirik. Loh, Allah kan sudah memberi ada 2 surat yang disebut mu'adzatain. Surah mu'adzatain. Apa itu surah mu'adzatain itu? Surah kita untuk berlindung dari gangguan syaitan. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Namanya surat mu'adzatain. Surah apa namanya? Mu'adzatain. Yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jelas. Apalagi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacakan ya ayat itu dalam hadis Bukhari, man qara'a, barang siapa yang membaca suratul Baqarah, membaca surat Al-Baqarah. Maksudnya Al-Baqarah bisa sebagian ayatnya atau semuanya. Maka Allah akan menjaga rumah itu daripada gangguan syaitan. Jelas itu Bu. Makanya itu Bu, ayat kursi itu Bu, kaligrafi ayat kursi yang Ibu taruh di ruangan tamu, itu bukan buat pajangan tok. Ibu ini supaya setannya nggak melebu, tapi Ibu nggak baca. Misalkan, itu malah bisa jadi raja loh itu Bu. Ibu kalau tempel itu surat ayat kursi apakah apalah tuh, bahkan ada dalam satu rumah tuh 30 juz itu ditempel sebagai kaligrafi begitu. Jangan jadikan jimat itu Bu. Ibu baca Alif Lam Mim 5 ayat aja sudah kalah sama satu ayat ayatul kursi. Dijaga rumah kita dari gangguan syaitan. Selama 1 tidak ada patung di rumahnya. 2 tidak nyetel-nyetel debat dundung jos. Bu. Terus jangan ada malaikat itu nggak mau masuk ke dalam suatu rumah yang dia maaf. Nggak haram ya Bu, nggak haram nggak. Cuman malaikat rahmat aja nggak mau masuk ke rumah kita itu.
foto makhluk hidup yang terpajang gitu. Paham ya Bu ya? Enggak dosa enggak. Cuman malaikat rahmat aja nggak mau masuk. Tapi malaikatul maut itu masuk. Jadi ada yang salah tafsir ketika ngaji rodok ngantuk sidik toh Bu. Oh, malaikat supaya nggak masuk ke rumah pasang foto. Oh, supaya dia nggak mati dipasang foto yang banyak ngono. Ibu paham maksud saya ya? Jadi kalau ibu mau pajang nggak masalah. Seperti di pondok saya tetap harus majang fotonya presiden dan wakil presiden. Ini ini adalah administrasi dan karena kita cinta negara kita. Ibu paham maksud saya ya? Nah, jadi kalau bisa apalagi ibu ya foto ibu baru nikah sama dulu awal nikah yang belum pakai hijab ya. Masa ditempel di ruang tamu, Bu, ibu sekarang hijaban. Kan kelihatan orang. Apalagi pas saya yang diundang lah, gundulannya ketok barang kan. Tanggulan barang. Jangan itu marah harusnya disimpan. Dan dia juga berka'bah kayak gitu kan apa itu Bu? Ya Bu ya, ayat kursi dibaca supaya dijaga dari Allah. Lah, kalau sudah demikian kok masih takut sama syaitan? Ini berarti akidahnya yang bermasalah. Paham ini? Wong Allah yang menjamin, oh Bu. Bu kok udah rapi, Bu? Aku urung rampung loh, Bu. Subhanallah. Ini ngusir halus sih kita nan. Urung rampung udah rapi, guys. Gimana ini Mbak Ani? Urung rampung loh ya. Dikasih bonus sampai jam 11, Bu. Subhan. Oh, masih di sini? Tekan di urung rampung. Ya wes pun karena udah diterapin udahlah kita sudahin. Iya, aku lupa. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Ibu kalau ada yang bertanya. Afwan, dikasih kesempatan yang di bawah dulu nih. Boleh, boleh. Pertanyaannya ialah, Buat anak kita ya orang tuanya ikut istikharah bareng apalagi ini seorang ayah yang bertanggung jawab. Kalau ibu sekarang single parent misalnya begitu. Ya ibu ya harus istikharah beneran dan istikharah itu ingat ya Bu, tidak berulang kali loh Bu istikharah itu. Sampai saya mantap. Loh sampai saya mantap berarti ya itu ya udah nggak mantap. Jangan dipaksa kalau udah sekali istikharah kemudian nggak mantap. Kenapa dipaksa lagi untuk sekian kali? Paham ini Bu? Ini dari guru saya, dari guru-guru saya, dari kiai saya, dari kitab ulama yang saya baca. Istikharah itu ya hanya sekali. Kalau memang nggak mantap, jenang istiqomah lagi mantap, ya berarti jangan dilanjutkan. Saya saja itu istiqorohnya sekali loh Bu, dalam menentukan hal yang penting dan genting ketika saya menikah istri saya itu istiqoroh sekali. Ketika istiqoroh sekali itu nggak mantap, saya nggak akan lanjutkan. Paham ya? Paham ini ya? Nah, terus yang kedua, butuhnya memang ada perantara Bu ya. Harus ada wasilah yang betul-betul bisa menjadi informan yang objektif buat kita. Bagaimana kesehariannya si dia begitu. Kalau anaknya lakinya tok datang ke rumah kita, tidak ada yang namanya manusia laki atau perempuan ikhwan atau akhwat. Datang itu bloko sutong rono. Semua pasti jaib. Betul nggak sih? Semua pasti ingin menampilkan apa yang terbaik pada dirinya. Tapi ketika di rumah kita kan nggak tahu. Maka orang tua yang baik, ketika ada yang tanya tentang anak kita, katakan aja ini kelebihan dan kekurangan anak saya. Paham ini Bu? Kekurangan anak saya lebih banyak. Siap nggak? Udah katakan aja sedikit gitu. Jadi nggak usah disembunyi-sembunyikan juga kalau memang anak kita ini punya hal yang nggak baik begitu ya. Jangan sampai merugikan anak orang lain gitu. Ibu paham ini? Karena tanggung jawab nanti di yaumul akhir ditanya siapa? Orang tuanya. Itu ya Bu. Jadi butuhnya memang ada wasilah. Yang kedua, nggak cukup apa ya? Kita lihat itu dari performnya doang. Banyak yang tampilannya ikhwan banget, akhwat banget, tapi lisannya kotor gitu. Ada. Terus jangkar sama orang tua, Allahu karim. Tapi penampilannya biasa-biasa. Naik apa tadi Mas? Naik ojek Bu. Oh, ojek. Ya masuk, 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 masuk. Ya, gitu kan. Kerjanya apa Mas? Ya saya cuma ngajar ngaji Bu. Oh, oh. Tukang ngaji ya. Udah ngajarnya tukang ngaji. Ternyata dia itu mobilnya ditaruh di Indomaret atau di Alfamart atau di ujung gang. Itu. Ternyata itu ngajar
TPQ itu memang amalia dia ternyata punya usaha, rugi deh lu. Datang cuma pakai baju koko doang, pakai celana atau pakai sarungan. Sarung. Ini ojek. Ya jebul lagi bapaknya juragan tanah, juragan tambang. Rugi deh lu. Makanya gak usah lihat perform orang ibu. Ya bu, orang itu kalau semakin kaya itu malah biasa aja penampilannya bu. Ya bu ya. Buat apa kalau betul-betul dia kaya tapi attitude-nya nyakitin. Baru ketemu aja udah ngerendahin kita sebagai calon mertuanya. Ya anak kita mau diapain lagi nanti? Kalau udah attitude-nya udah nggak bagus, masa ibu biarkan? Daripada nggak payu Ustaz anak saya. Astagfirullahaladzim. Ibu mau anaknya dikasih sama anak yang nggak tanggung jawab sama anak kita kan ya nggak boleh gitu. Ibu. Dan yang terakhir doanya jenengan itu loh. Doanya seorang ibu, apalagi jenengan itu single parent-nya. Itu nggak ada yang membatasi, tidak ada hijab antara Anda dengan Allah selama tidak berbuat maksiat kepada Allah. Pasti akan didatangkan seorang calon suami yang baik buat anak perempuan Anda. Yakin, berbaik sangkalah sama Allah. Dan gak usah tanya latar belakangnya kayak apa. Kalau orang tuanya kaya, pejabat dan seterusnya, kan orang tuanya. Paham ya Bu? Ya, kan tidak sedikit orang tua itu yang manjai banget anaknya. Sampai disuapin. Disuapin itu maksudnya semua difasilitasi. Sehingga anaknya tidak siap fight dalam kehidupan. Nggak siap bertarung. Akhirnya manja kan. Kan tidak sedikit saya nemuin kasus rumah tangga kacau balau. Rumah tangga anak usia 30-an gitu. Kacau balau kenapa? Karena si cowok ini terlalu dimanja sama mama dan papanya karena dia pejabat. Orang kaya gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya dia hanya hidup dapat ularan tangan orang tua. Ada masalah dikit bersandarnya sama orang tua. Malah lebih berani istrinya gitu loh. Masa mau milihkan kowam buat anak gadis demikian? Banyak ibu yang sudah terlanjur memanjakan anak lakinya. Berubahlah bu. Ya bu ya. Kok jadi menang semua bu? Sentuh. Mikir. Gitu bu yang dibawa ya. Semoga ibu yang bertanya diberi kemudahan untuk mendapatkan jodoh terbaik buat anak-anak ibu. Amin Allah. Yang di atas satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya di atas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu. Ada saudara yang sudah sakit lama, terus disarankan oleh tetangga dan teman-temannya sudah berobat di dokter, disarankan karena nggak sembuh-sembuh untuk ke ustadz atau kiai supaya diruqyah. Ini termasuk itu haus siri atau bagaimana hukumnya? Terima kasih. Tapi belum dijalankan memang. Ya. Ibu sudah ke dokter? Iya, Sudah ke dokter. Maksudnya kasih sudah ke dokter, sudah dicek secara fisik, sudah obat medis sudah. Sudah. Saya perlu sampaikan satu hadis Nabi SAW nih Bu ya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya atau selainnya. Nabi bersabda, sesungguhnya ketika Allah menurunkan satu penyakit, tidaklah kemudian Allah menyiapkan obat. Kalimat pertama gini, sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Dan tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pada diri seseorang, melainkan Allah telah siapkan obatnya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Turmizi dan selainnya, semua penyakit itu ada obatnya kecuali satu, al-maut, kematian. Berarti sejatinya tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Termasuk HIV AIDS sekalipun, pasti ada obatnya. Obat manjur HIV AIDS adalah taubatan nasuha. Karena itu penyakit jiwa Bu sebenarnya. Kalau jiwanya dia itu sakit, gitu. Mau diobatin kayak apa? Nggak bisa. HIV AIDS itu kan karena maaf ya kejahatan kelamin kan gitu. Apalagi maaf dia LGBT saudaranya LPG beleduk gitu ya. Atau dia punya istri juga main cowok, main lanang. Kan ada itu Bu. Suami dia punya istri punya anak tapi dia main cowok, main lanang. Ada kayak gini. Ini maraknya penyakit HIV AIDS yang ketiga. Yang ketiga gonta-ganti pasangan atau dia main dengan perempuan banyak hal, ini HIV AIDS. Nah, dosanya kalau mau disembuh dia taubatan nasuha. Yang kedua, menjalankan sunnah Nabi SAW. Hidup sehat sebagian sunnah Nabi SAW. Sembuh. Siapa bilang obat penyakit itu nggak ada obatnya begitu. Tapi pertanyaan ibu kan adalah ketika tadi belum kunjung tiba ini sembuhnya terobati, datang ke seorang kiai atau ustadz untuk didoakan, ya boleh-boleh aja doa lu. Dan tidak boleh ustadz tadi membuat brand atau membuat framing, saya bisa menyembuhkan. Allahu karim.
Yang menyembuhkan siapa? Kalau hanya memotivasi, orang sakit itu kan yang penting itu motivasi dulu. Dikuatkan jiwanya, bahwasannya akan rontok dosa-dosanya kalau kau ridho. Kalau kau ridho kau akan naik derajatnya. Kan gitu kan Bu? Dan dengannya Allah semakin sayang sama kita. Inna idhomal jaza ma'idhofil bala. Keluar dalilnya riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya besarnya balasan bersama besarnya ujian. Gitu ya, semakin besar bala ujiannya, semakin besar balasannya kan begitu. Dikasih motivasi, disuruh banyak istighfar, sabar dan gitu. Insyaallah ta'ala. Tidak ada sakit yang tidak ada obat. Cuman cara kita mencuri perhatian Allah tuh gimana? Supaya Allah memperhatikan diri kita yang sedang tertimpa masalah. Ini yang penting. Jadi nggak salah dan tidak termasuk syirik kalau kita datang ke seorang kiai, datang ke seorang ustadz, tolong ustadz doakan. Misalkan ustadz didoakan anak saya, misal gitu. Saya misalnya di zaman mana Bu? Saya bacakan suratul Fatihah gitu kan. Terus saya ajarkan, saya tiup gitu kan. Boleh atau disebut begitu. Sebagaimana Nabi meruqyah jasadiahnya seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika tersengat binatang berbisa, membaca suratul Fatihah langsung sembuh. Itu Nabi, Bu. Itu ya, Bu. Jadi, Bu, boleh kecuali kiainya ngajarin dia Al-Fatihahnya kencang, yang lainnya didiemin. Bung pada kosong berang sok plong. Nah, syirik itu namanya ruqyah syirkiyah, ini tak boleh. Itu ya Bu ya. Saya rasa cukup karena tasnya Ibu rapi semua kayaknya. Udah rapi semua dan sepertinya Ibu udah senang kalau udah mau pulang kayaknya ya. Ya Allah Bu. Saya belum lewat aja udah kasih jalan. Ini menunjukkan memeh mulai tenanan ya Allah subhanallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.